Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sampai hari ini dan detik ini kita masih dipertemukan Allah di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dan penuh maghfirah. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, sore hari ini Ustadz Ghafur akan menyampaikan sedikit sebelum kita nanti bergerak latihan. Apa itu Ustadz? Kenapa kita harus belajar bela diri, dan nanti insya Allah Ustadz Ghafur juga akan menyampaikan sedikit tentang tapak suci, tapi di gambarannya awalnya adalah sama seperti ngambilnya adalah dari ittiba kepada Rasulullah. Ceritanya adalah tentang perang Khandaq. Perang Khandaq itu dilakukan pada kapan Ustadz? Perang Khandaq itu dilakukan ketika pada bulan Syawal terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Di tahun ke-5 Hijriah. Jadi ketika waktu itu Rasulullah dan kaum muslimin mengusir yang namanya Bani Nadir. Bani Nadir, orang-orang Yahudi dan Bani Nadir, ya, itu Bani Nadir itu adalah banyaknya adalah dari orang-orang Yahudi. Jadi akhirnya mereka bersekongkol dan membuat suatu makar. Ya, makar itu rencana. Bagaimana bisa membalas kekalahan dan mengusir Muhammad dan orang-orang atau kaum muslimin dari kota Madinah. Maka Bani Nadir tadi bergabung dengan orang kafir Quraisy, ya, bergabung dengan orang kafir Quraisy. Datanglah Bani Nadir tadi ini ke Makkah dan bersekongkol dengan Abu Sufyan, berjanji dengan Abu Sufyan, memiliki makar, rencana. Maka terdengarlah kaum muslimin yang disampaikan kepada Rasulullah. Melihat seperti ini, Rasulullah memiliki rencana. Rencananya apa? Rencananya adalah membuat parit yang bahasa Arabnya dikenal dengan Khandaq. Lalu kota Madinah dikelilingi oleh parit. Ya, dibuatlah parit melingkar sampai menutupi kota Madinah. Kemudian sampai benar-benar terjadi, datanglah tapi sebelum itu banyak cerita di mana kaum muslimin karena waktu itu sudah diboikot dan tidak memiliki bahan makanan, hanya sedikit, banyak sekali cerita yang itu subhanallah. Ada sahabat itu melihat Rasulullah itu perutnya saking kosongnya diikat batu, 3 batu. Ya, kalau ada sahabat itu melihat hanya diikat 1, ada yang 2, Rasulullah diikat 3 batu. Nah, lalu kemudian ada salah satu sahabat menawarkan, ya Rasulullah, saya melihat tidak tega melihat engkau ini lapar yang sangat, dan kami hanya memiliki sekian gandum dan 1 ekor kambing. Tapi bagaimana melihat kaum muslimin yang lain? Bahasa katanya adalah begini, Rasulullah boleh datang kepada rumah kami, datang ke rumah kami, tapi jangan sampai mengetahui atau jangan mengundang kaum muslimin yang lain. Ya, kaum muslimin yang lain jangan diundang. Boleh dikata itu cukup titik orang sedikit saja. Lalu kemudian Rasulullah tidak mungkin seorang pemimpin itu makan sendiri, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi Rasulullah
Mengajak semuanya, kumpulkan semuanya kaum muslimin. Subhanallah. Yang punya rumah tadi juga ketir-ketir, cukup enggak ya ini makan yang dibuat kayak gitu. Lalu Rasulullah melihat makanannya, bawa ke sini makanannya. Maka dilihat oleh Rasulullah dan Rasulullah berdoa, kemudian dituangkan dari satu persatu sampai hampir ribuan. Karena pasukan Rasulullah waktu itu sekitar 3.000. Ya, 3.000. Tapi perbandingannya adalah dari kaum kafir Quraisy itu sangat banyak, cukup banyak sekali. Mungkin lebih dari 10.000 atau mungkin 15.000. Karena perbandingannya mesti antara 13 sampai antara 2 sampai 3 kali kaum muslimin. Lalu kemudian didoakan cukup 3.000 orang itu untuk makan. Alhamdulillah. Itu untuk apa namanya, kehebohan tentang makanan. Lalu masih kurang heboh lagi. Ini yang ditunggu-tunggu. Kenapa kita harus belajar bela diri? Kenapa kita harus belajar membela diri? Nah, ini dari sini. Kemudian datanglah ini ya, apa namanya? Datanglah kaum kafir, ya, kaum kafir Quraisy dan Bani Nadir tadi, ya, Bani Nadir tadi datang, lalu bingung, ini kenapa, muslihat apa, ya, rencana apa dari apa namanya Muhammad dan orang Muslim, kok apa namanya Madinah, kota Madinah ini dikepung sama parit, mau muter ke sana, semuanya parit. Dan perlu diketahui, di depan parit itu dipasanglah pasukan kavaleri. Pasukan kavaleri itu pasukan berkuda, sama pasukan ini ya, apa namanya, pasukan yang hanya memegang panah, memegang tombak dan pedang. Ya, megang tombak dan pedang. Ada juga pasukan yang memanah. Jadi hampir semuanya ditutupi kayak begitu. Ya, ada, karena takutnya nanti apa di sisi yang lain bisa dilompati. Benar terjadi seperti itu, yaitu ketika kaum kafir ini sudah sampai, kemudian ada yang dinamakan dengan Amr ibnu Abdu Wad al-Amin, ya, al-Amini, al-Amiri, Amr ibnu Abdu Wad al-Amiri. Dia ini adalah jago dalam berkuda, lalu melompat ke Hondak, melompati parit tadi. Paritnya berapa Ustadz? Paritnya ya mungkin sekitar nggak bisa untuk dilompati lah begitu ya, mungkin 2,5 meter atau 3,5 meter lebarnya, untuk dalamnya ya mungkin cukup dalam ya. Sampailah lompat, lalu mengatakan dengan apa tuh sombongnya Amr tadi ini, ya, mengatakan, "Hei Muhammad, mana dari kaummu yang mampu melawanku? Kalau tidak ada, maka sebenarnya menyerahlah. Tidak perlu kamu itu membuat seperti kayak begini." Perlu diketahui anak-anak, lalu datanglah pemuda-pemuda untuk menawarkan diri kepada Nabi Muhammad. Tapi juga ada yang merasa ketakutan karena Amr tadi ini adalah selain jago berperang, jago berkuda, dia juga jago dalam memainkan senjata. Nih, lalu datang Rasulullah mendatangi Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Hai Ali, engkau
yang aku amanai untuk menghadapi Amr bin Wad. Lalu Ali bin Abi Thalib dengan gagahnya memakai baju perang, ya, karena waktu itu kan kondaknya apa tuh paritnya ini kan baru selesai ya, dan itu kan. Lalu Ali bin Abi Thalib ini maju dengan perlahan, dengan berdoa terlebih dahulu, mau meminta doa dari Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib menyaksikan. Dengan sombongnya lagi Amr bin Wad langsung menebas kaki kuda. Wah, kaki kudanya ini ditebas, das, putus, dan kudanya mengerang kesakitan, dan karena kehabisan darah maka kuda tadi mati. Kaum muslimin dan Ali bin Abi Thalib yang menyaksikan seperti itu merasa jengkel, dan ini orang sudah keterlaluan. Kenapa mau berperang saja sampai menyiksa hewan? Lalu dengan santainya Ali bin Abi Thalib ini berkata, apakah engkau sudah siap? Amr bin Wad mengatakan seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya siap. Nah, saat itulah lalu mulai dikeluarkan pedangnya Ali bin Abi Thalib dengan dua matanya, ya, dua mata begini. Pedangnya Ali bin Abi Thalib itu matanya dua, nah, seperti ini ya, begini. Tapi bukan begini, ini kan nggak diperkenankan ya. Dengan dua gitu, dua bilah. Lalu tahukah kalian anak-anak, Ali bin Abi Thalib begitu juga langsung menebas kaki dari Amr bin Wad tadi. Das! Putus. Satu kaki dari Amr bin Wad. Lalu Amr bin Wad mengatakan, hei Ali, cukupkan dan matikan aku. Jangan kau siksa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, itulah bagaimana kamu bisa merasakan kaki kuda dan kuda tadi mengerang kesakitan seperti itu. Kakinya yang kau tebas seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendekati Amr bin Wad tadi dan diludahi. Mukanya Ali bin Abi Thalib diludahi sama Amr bin Wad tadi. Dan Ali bin Abi Thalib sudah siap untuk menghunus pedang lalu diludahi. Saat itu Ali bin Abi Thalib mundur. Lalu Amr bin Wad mengatakan lagi, hei Ali bin Abi Thalib, cukupkan penderitaanku dan segerakan engkau bunuh aku. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, tadinya aku mau membunuh kamu, tapi karena engkau meludah, maka aku tidak akan membunuh kamu. Maka aku akan biarkan engkau mengerang dalam kesakitan. Kenapa engkau begitu? Ya, karena ketika aku membunuh yang awalnya aku membunuh karena Allah, tapi ketika engkau meludahi aku takut. Ketika aku membunuh karena aku emosi kepadamu, bukan karena Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib dengan sigapnya menyelesaikan, sudah ditinggallah. Benar, akhirnya mati dalam keadaan kesakitan seperti itu. Anak-anak sekalian, itu sedikit cerita perang Khandaq. Lalu, Ustadz, kenapa dibuatlah tapak suci? Tapak suci ini berdiri dari Perserikatan Muhammadiyah, di mana waktu itu Perserikatan Muhammadiyah, Perserikatan Nahdlatul Ulama ini berdiri sebelum terjadinya penjajahan Belanda. Ketika Belanda datang, karena perserikatannya ini
hanya di bidang ini ya, pendidikan. Lalu para pemuda ini mulai harus apakah kita membela negara ini? Maka dilatih untuk apa? Melakukan latihan bela diri. Bagaimana berlatih bela diri, ya, bagaimana bermain pedang, bagaimana menggunakan senjata, bagaimana ketangkasan, istilahnya begitulah, untuk belajar ketangkasan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau saat ini kenapa Ustadz sekarang banyak ada pertandingan kita tidak ada musuh kok kita masih berlatih terus, kita ada hanya pertandingan saja. Insya Allah hampir sama di setiap negara. Kenapa ada tentara? Ya, karena itulah untuk bersiap siaga. Sewaktu-waktu entah kita juga tidak tahu, ya, ada sekerombolan orang yang mau membuat kekacauan di negara kedaulatan Republik Indonesia, maka tentara tadi siap. Lalu untuk mengisi kekosongan hanya latihan saja, bosan. Maka dibuatlah pertandingan. Nah, sama seperti itu. Insya Allah tapak suci pun juga begitu. Untuk mensiapkan biar tidak bosan kita untuk berlatih. Karena kita tak perlu ketahui juga hadis Rasulullah, utlubul ilma minallahdi ilallahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi anak-anak kita tetap berlatih. Bagaimana kita berlatih memukul, bagaimana kita berlatih menendang. Nah, untuk menghindarkan kebosanan tadi, maka dibuatlah kompetisi, dibuatlah pertandingan yang tujuannya supaya semuanya dari orang-orang muslim, pemuda-pemuda muslim ini tidak ada rasa jenuh untuk berlatih. Mungkin itu yang bisa Ustadz Ghafur sampaikan. Dan pada saat ini untuk di bulan Ramadan, Ustadz Ghafur sampaikan selamat menjalankan ibadah Ramadan, dan Ustadz Ghafur sampaikan selamat berbuka puasa karena sebentar lagi sudah menjelang maghrib, ya, persiapan untuk berbuka. Dan yang pasti di 10 hari, ya, hari ini 10 hari ya Ramadan, siapakah yang tidak lubang sama sekali? Wah, ini Ustadz hebat, ini top ini. Ini kalau sudah tidak lubang dan puasanya mulai dari subuh sampai maghrib, wah, jempol 2. Itulah seorang pemuda muslim. Kalau dikatakan, ada pepatah Arab itu mengatakan, laisal fatah mayyakulu kana abi, innal fatah mayyakulu ha'anada. Apa Ustadz maksudnya? Maksudnya bukan seorang pemuda kalau mengatakan laisal fatah mayyakulu kana abi, bukan seorang pemuda yang mengatakan ada bapak saya. Nah, itu ya. Tapi innal fatah, sesungguhnya seorang pemuda itu yang mengatakan bagaimana? Ha'anada, inilah saya Ustadz, inilah saya. Tapi bukan menyombongkan diri, ya, tapi inilah saya, ya. Saya mampu melaksanakan ibadah, ada Ustadz atau tidak ada Ustadz. Ada orang tua saya, ada ayah saya, ada abah saya, ada papa saya, atau tidak ada. Ada umi saya, ibu saya, bunda saya, atau mama saya, atau tidak ada. Saya tetap beribadah. Jadi insya Allah itulah yang dinamakan dengan seorang pemuda. Oke, anak-anak, 5 menit, ya, 5 menit Ustadz Ghafur akan mereview gerakan yang kemarin, ya, dan jangan lupa Ustadz Ghafur sudah tunggu ini mana video gerakan kalian yang insya Allah Ustadz akan nilai
dan Ustadz Gofur akan sampaikan untuk ini yang paling bagus dan layak untuk diberikan hadiah dari sekolah. Mungkin itu kita awali berdoa terlebih dahulu. Berdoa persiapan latihan ya, persiapan latihan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berdoa selesai. Silakan berdiri, kita pemanasan. Ya, kita pemanasan dan kita melakukan gerakan. Oke, berdiri terlebih dahulu. Oke, sikap tapak siji, hormat, tegak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stretching terlebih dahulu anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik samping kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekan bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patahkan samping kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok samping kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita langsung masuk ke jurus ya, mereview jurus ya, yang kapan hari kita sudah mulai. Mulai dari sini 1 ya, belum ada hitungan. 1, 2. Nah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, oke, 16, 17, 17, oke, 18, 19, 20. Kita kemarin sampai 20 ya. Jadi yang disetorkan ke Ustadz Gofur sampai 20. Ustadz, boleh enggak Ustadz kalau saya geraknya cepat? Oke, Ustadz Gofur gerak agak cepat ya supaya kelihatan agak menarik sedikit. Sampai di situ ya. Jadi Ustadz tunggu. Nah, Ustadz Gofur tunggu datangnya apa ya? Video dari anak-anak yang hebat, anak-anak Saim yang hebat. Kapan itu Ustadz terakhirnya? Mungkin kalau bisa sebelum selesai Ramadan ya. Jadi Ramadan ini kalian sudah punya videonya, ya, dan dikirim, diupload melalui link yang nanti insya Allah akan dibagikan oleh wali kelas dan pendamping kelas. Jadi insya Allah itu yang hebat, yang virusnya bagus, Ustadz Gofur sampaikan bisa diberi reward. Oke, cukup dari itu dari Ustadz Gofur. Kita akhiri untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sambil duduk siap. Oh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila batila warzuqnat sinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Diri hop. Jika tambah siji, hormat Id, tegak Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar latihan, jalan. Assalamualaikum, terima kasih.